bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Seperti diantaranya juga disebutkan dalam Biharul Anwar dari Abu Abdullah. Beliau berkata, wallahi laqad utina ilmal awwalina wal akhirin. Ini diriwayatkan secara dusta dalam buku mereka. Kata imam mereka, kami demi Allah sudah diberikan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Lalu dikatakan kepadanya, a'indaka ilmul gaib? Kalau begitu kamu tahu ilmu gaib dong. Maka dia pun berkata, waihak, inni la'a'lamu ma fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Celaka engkau. Saya benar-benar tahu apa yang ada di sulbi kaum lelaki dan apa yang ada di rahim wanita. Jadi sok tahu perkara gaib. Mereka yakin imam-imam mereka seperti itu. Ustadz Wahabi satu ini kurang update, tapi sangat bawel. Memasalahkan tentang para imam Syiah mengetahui yang gaib. Masalah ini telah beberapa kali kami jawab dalam video-video pada channel YouTube Ansarus Sunnah. Namun memang layaknya jamur, bermunculan terus Ustadz Wahabi lokal membahas masalah-masalah yang sama. Dia keberatan jika para imam dari keturunan Rasulullah mengetahui hal yang gaib karena mendapat pengetahuan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan dengan arogannya dia mengatakan sok tahu hal yang gaib. Seharusnya sebelum jerit-jerit dengan kekosongan ilmu, pantasnya makhluk ini melihat sosok imamnya yang dia puji, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 458. Ibn Qayyim berkata tentang sosok gurunya yang bernama Ibn Taimiyah. Kemudian dia, yaitu Ibn Taimiyah, mengabarkan kepada manusia dan para panglima pada tahun 702 ketika pasukan Tatar bergerak menuju Syam. Sesungguhnya kekalahan atas mereka dan kemenangan milik kaum muslimin. Dia bersumpah 70 kali sumpah atas ucapan itu. Lalu ada yang berkata menegurnya, katakanlah insya Allah. Maka dia, yaitu Ibn Taimiyah, katakan insya Allah, tapi itu pasti akan terjadi, bukan angan-angan. Dan aku mendengar dia berkata seperti itu ketika mereka banyak menegurku atas hal itu. Maka aku katakan, kalian jangan banyak mengkritikku. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran kali ini. Dan sesungguhnya kemenangan untuk tentara Islam. Dia berkata, maka aku beri atau hidangkan untuk para prajurit kue kemenangan sebelum mereka berangkat ke medan perang. Subhanallah, ternyata Ibn Taimiyah mengetahui Lauhil Mahfuz, yaitu alamul gaib. Namun si Wahabi satu ini akan mempercayai imamnya memiliki kemampuan seperti itu. Tapi ketika sampai pada keluarga Nabi yang suci, hati si Wahabi ini gemetar, tidak kuat mendengarnya. Begitu pula Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata pada jilid yang sama, halaman 459. Ibn Qayyim berkata, Ibn Taimiyah telah mengabarkan kepadaku tidak hanya sekali tentang urusan-urusan batin yang dikhususkan denganku dari hal-hal yang aku bersungguh-sungguh atasnya, dan lisanku belum pernah berbicara tentangnya. Dan dia, yaitu Ibn Taimiyah, telah mengabarkan kepadaku sebagian kejadian-kejadian besar yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan belum ditentukan waktu kejadiannya. Dan aku telah melihat sebagiannya, yaitu kejadian itu, dan aku menunggu sebagian sisanya, yaitu kejadian yang belum terjadi, dan hal-hal yang telah disaksikan oleh sahabat-sahabat besar Ibn Taimiyah dari hal itu. Berkali-kali apa yang telah aku saksikan, wallahu a'lam. Ternyata Ibn Taimiyah pun mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah Anda, wahai Ustadz Wahabi, berani mengatakan bahwa Ibn Taimiyah sok tahu yang gaib? Atau hanya kepada keluarga Nabi saja Anda berani berkata seperti itu? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1415.
Dari Hudzaifah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah apa yang akan terjadi hingga kiamat. Segala sesuatunya telah aku tanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Hanya saja aku tidak menanyakan apa yang mengusir penduduk Madinah dari Madinah. Riwayat ini menunjukkan bahwa Hudzaifah mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Apakah Anda, wahai Ustadz Wahabi, berani mengatakan bahwa sahabat Nabi sok tahu yang gaib? Atau hanya kepada keluarga Nabi saja Anda berani berkata seperti itu? Sebagai penutup, kami akan berikan hadiah kepada makhluk yang tidak jelas ini, yang kalau seandainya pernyataan Amirul Mukminin tersebut terdapat dalam kitab Imamiyah, pastinya akan datang segala bentuk julukan. Dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, karya Khatib Al-Baghdadi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, yang ditahqiq oleh Adil bin Yusuf Al-Azazi, jilid 2, yang diterbitkan oleh Dari Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1996, halaman 351 sampai 352. Abu Tufail berkata bahwa aku menyaksikan Ali berkhutbah dan berkata, tanyakan aku, demi Allah, kalian tidak menanyakan tentang sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kami tegaskan, tentang sesuatu apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan aku dapat menginformasikannya kepada kalian. Muhaqqiq berkata, sanadnya sahih. Dengar baik-baik Ustadz Wahabi, kami tegaskan, sanadnya sahih.